Oh, hai. Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Udah lama banget nih gua nggak pernah lagi nge-review hammock. Kayaknya 6 bulan yang lalu gua nge-review hammock dan sekarang gua beli hammock lagi, ada warna biru sama warna hitam. Ketika kemarin gua mau ngebungkus hammock dan nyari di online shop itu ternyata macam-macam ya. Harga dari hammock ini dari harga paling murah ada yang 20 ribuan sampai dengan 600 ribuan pun ada, dari mereknya Ticket to the Moon. Nah, gue penasaran justru hammock atau kualitas hammock di harga 50 ribu ke bawah. Akhirnya gue pilih dan gue sikat dari mereknya Conifer ini. Jadi untuk hammock merek Conifer ini harganya 40 ribuan. Lebih tepatnya terakhir gue cek itu ketika gue bungkus itu di 44.500. Ada warna biru, warna hitam, dan ada warna lainnya. Sebetulnya untuk pilihan-pilihan warnanya itu ada 11. Nanti gue kasih lihat untuk pilihan-pilihan warna dari hammock yang gue pilih ini. Dan ini terbilangnya hammock single. Nah, kenapa akhirnya gue pilih hammock ini? Gue penasaran. Harga hammock 40 ribuan ini kualitasnya kayak gimana? Bagus atau enggak? Layak dibeli atau enggak? Dan ketika kemarin hammock ini nyampe rumah sih, dari kelengkapan, dari bahan-bahan yang dipakai, menarik juga untuk kita bahas untuk hammock dari mereknya Conifer ini. Kita lihat untuk beratnya dulu. Berat real dari hammock ini tuh berapa? Oke, bisa lihat untuk beratnya ini. Ringan juga ya. 275 gram. Untuk berat suatu hammock sih ini terbilangnya ringan. Dan ukuran packagingnya pun terbilangnya kecil. Nggak terlalu makan banyak tempat nanti di carriernya. Untuk ukuran hammocknya ini 230 cm kali 145. Jadi 230 itu dari ujung kanan sini sampai ke ujung kiri sini. Itu 230 cm. Dan untuk lebarnya di 145 cm. Ketika gua coba banding-bandingkan dengan hammock-hammock lain, untuk harga yang serupa di bawah 50 ribuan rata-rata ukurannya segini. Tapi ketika gua cek harga yang lebih mahal di atas 40 ribuan ini ukurannya lebih gede ternyata. Terutama untuk panjangnya tuh. Panjangnya ada yang 280, ada yang 300. Sekarang gua akan ngebahas bahan. Jadi bahannya ini tuh terbilangnya lumayan tebal dan kaku bahannya tuh. Ini pakai bahan parasut 1 lapis ya. Jadi ada beberapa hammock itu yang 2 lapis, kalau ini terbilangnya hanya 1 lapis aja. Dan ini udah tahan air bahannya itu dan ada efek daun talas gitu. Nanti coba gua tes untuk efek daun talasnya. Dan biasanya bahan tahan air kayak gini tuh memudahkan lu ketika nantinya mencuci dan mengeringkan bahannya. Dan ketika nantinya mungkin tersiram air, tertumpah minuman lu, ini mudah untuk dikeringkan, mudah dielap, jadi nggak ngendap untuk air yang nantinya nempel di bahan yang ada di sini. Untuk harga 44.500 sebetulnya gue nggak ngarepin komplit untuk fitur-fiturnya atau untuk kelengkapannya. Karena dapat hammocknya aja udah syukurlah. Ternyata hammock ini udah include untuk talinya. Dan talinya nggak abal-abal, bisa dilihat di sini. Ini pakai tali webbing tubular 2 lapis. Jadi ini ada, kelihatannya kan cuma 1 lapis nih, tapi ketika dipisah kayak gini, ini webbing tubular yang 2 lapis. Harusnya lebih kuat dalam jangka panjang ketika dipakai nantinya. Dan gue pernah juga beli hammock harga yang murah-murah gitu. Tapi tali yang gue dapetin itu tali yang 1 lapis yang mana pernah terjadi putus. Untuk tali yang ada di sini, gue ngerasa untung sih karena udah pakai tali webbing yang biasanya untuk tali-tali kayak gini lebih awet dalam jangka panjang. Karena udah 2 lapis juga. Dan ada satu bagian juga yang harus lu perhatikan di hammock itu nih, jahitan-jahitannya ini, kerapihan jahitannya, plus di bartek atau belum. Karena hammock itu rawan banget jebol di bagian ujung-ujung sini nih. Jadi kalau di bartek kayak gini harusnya bisa lebih awet. Terutama untuk webbingnya juga udah pakai bartek di sini. Nah di sini sering copot juga tuh kalau nggak di bartek. Kenapa akhirnya gue pilih hammock dari mereknya Conifer ini? Karena memang ketika gue ngeliat penjualannya ini udah bener-bener banyak banget. Kalau yang gue lihat di Shopee-nya sih tertulis 10.000 plus. Jadi udah ada 10.000 orang yang beli hammock Conifer ini. Tapi ketika gua ngelihat ulasannya, ada yang ngasih bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Jadi semua bintangnya udah terisi karena kan udah terjual banyak banget nih. Anehnya di bintangnya itu ada yang ngasih ulasan bintang 5 itu sekitar 52.000 atau 62.000 gitu.
Gue heran kok lebih banyak ulasannya dibandingkan yang terjual. Ternyata ketika gue tanya ke sellernya itu memang udah terjual 300 ribuan pieces lebih. Dan ketika gue ngecek di TikToknya itu 370 ribu pieces udah terjual. Itu bener-bener banyak banget loh. Sebelum gue ngebahas kelebihan dan kekurangan yang ada di Hammock ini, gue akan ngasih tahu dulu cara untuk menaiki Hammock yang aman dan nyaman. Versi gue pun ini banyak yang sama juga dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau emang lu punya versi sendiri yang nyaman menaiki Hammock, silakan pakai terus cara itu. Kalau ini cara yang biasanya gua pakai aja. Sebetulnya untuk naik Hammock itu bisa kayak gini nih. Bisa kayak gini. Tapi kalau kebetulan posisi Hammocknya itu agak tinggi kayak gini, agak susah dan ada potensi untuk lu terjatuh. Makanya ada cara yang lebih aman. Tapi pertama kali lu nyoba nantinya memang pasti ada perasaan takut jatuh, takut nggak berhasil. Tapi wajib lu coba sih. Yang pertama, Hammocknya itu lu puter, terus lu masuk ke dalam Hammocknya, masuk kayak gini. Terus tangan kanan lu masuk ke dalam, tangan kiri pun lu masuk ke dalam sini. Jadikan kayak gini tuh. Nah, kayak gini. Pegang, tuh, pegang. Terus lu mulai naikkan kedua kaki lu. Kaki kanan dulu naik. 1. Oke. Kalau kaki kanan udah naik kayak gini udah enak banget lah. Tinggal naik kaki kiri, tinggal muter. Nah, ini cara yang sering gua pakai dan cara ini bener-bener nyaman dan bener-bener aman menurut gua. Tapi tetap harus lo latih berkali-kali lah biar lu pede nggak takut untuk melakukan cara ini. Nah ini, cara itu berlaku juga untuk lu naik ke Hammock yang bertingkat kayak yang ada di atas ini. Kalau emang lu mau naik Hammock yang di atas sini, lu tinggal pegang Hammocknya. Pegang Hammocknya. Sebelum lu naik atau berdiri, Hammocknya diputar dulu. Biar gampang ketika nantinya lu udah tidur di atas Hammocknya. Terus lu berdiri pelan-pelan aja. Berdiri pelan-pelan kayak gini. Oke. Lu mulai kunci tangan kanan lu. Tangan kiri pun langsung dikunci kayak gini. Posisinya kayak gini. Pegang. Mulai naikin kaki kanan. Ini udah enak banget loh kalau posisinya udah kayak gini. Kaki kiri naik. Tinggal muter. Nah, pertanyaannya turunnya kayak gimana bang? Banyak yang nanya juga. Nah di sini gua kasih tahu juga cara turun dari Hammock ini. Untuk caranya sebetulnya mirip ketika turun tadi. Lebih tepatnya posisinya itu mirip ketika turun tadi. Kita posisikan dulu kaki nih biar ngunci. Kaki biar ngunci dulu. Terus tangan juga biar ngunci, kaki juga biar ngunci di sini nih. Oke. Udah ngunci semua, baru lu muter. Kayak gini. Nah, ini Hammock yang bawah itu sebetulnya terlalu mepet sih, tapi caranya aman kayak gini. Terus kaki kanan lu pelan-pelan turun 1. Oke, kaki kiri 1. Pelan-pelan duduk di Hammock bagian bawah sini. Nah, itu dia caranya. Untuk Hammock ini tuh diklaim bisa menahan beban sampai dengan 150 kg maksimalnya. Sekarang akan gue coba untuk dinaikin berdua. Untuk gue itu beratnya di 55 kilo. Dan Yakob ini pun mirip untuk beratnya di 55 kilo. Hampir mendekati titik maksimal sebetulnya. Ya ini untuk ngebuktiin aja jebol atau enggak nih untuk tali-talinya, untuk jahitan-jahitannya. Pengennya sih dites bertiga ya. Oke, aman ya selagi ngikatnya itu kuat sih, pasti aman. Pengennya bertiga untuk ngetesnya itu biar lebih dari 150 kg, tapi nggak ada orang lagi di sini. Karena emang lagi bulan puasa, kebanyakan yang mancing juga. Jadi beban maksimal yang bisa ditampung oleh Hammock Carnivore ini di 150 kilo. Sekarang gue akan ngomongin kelebihan kekurangan dari Hammock Carnivore ukuran 230 x 145 cm ini. Gue ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama untuk harga yang dibanderol 44.500, harga yang kemarin gue dapetin, ini lebih dari cukup untuk kualitasnya dari bahan yang gue dapetin di sini, bahan utamanya. Terus dari tali webbingnya juga bagus. Karena gue pernah juga beli Hammock harga terjangkau di bawah 100 ribuan itu. Bahannya nggak sebagus ini. Bahannya itu tipis. Jadi ketika naik itu ada perasaan khawatir jebol. Kalau ini sih pede banget gue untuk bahan yang gue dapetin di sini. Mengingat harganya 44.500. Kelebihan berikutnya walaupun harganya 44.500.
beban maksimal yang bisa ditampung oleh hammock ini sih gede, terbilangnya 150 kilo. Itu berarti bisa dinaiki oleh 2 orang dewasa. Tadi gue nyoba juga orang dewasa di 55 kiloan. Itu berarti ketika lu mungkin punya anak kecil, yang mungkin anak kecilnya banyak, lebih dari 2 nih, ini jangan khawatir untuk jebol selagi lu melakukan tali temalinya itu bagus, kiri kanannya, ini harusnya sih aman banget karena diklaim 150 kg oleh Conifer-nya. Kelebihan yang berikutnya, tali webbingnya bagus nih untuk harga yang affordable banget, 44 ribuan. Biasanya untuk hammock harga terjangkau itu dikasih tali webbing yang 1 lapis gitu. Alhasil ketika beberapa kali pakai, ya lebih rentan untuk jebol dan untuk putus juga. Kalau tali webbing yang ada di sini udah 2 lapis, pakai tali webbing tubular. Biasanya webbing-webbing tubular ini dipakai di hammock harga 100.000 ke atas. Tapi ini harganya cuma 44.500 aja. Kelebihan yang terakhir dari bahannya, selain tadi kuat, tapi bahannya ini udah tahan air. Terus ada efek daun talas juga, water repellent di sini. Dan ini menguntungkan gua sebagai pengguna ketika nantinya mencuci hammock ini ketika kotor. Bahan-bahan kayak gini biasanya lebih mudah untuk kering. Tapi di sini ada kekurangan juga yang gua rasain. Kekurangan yang pertama adalah lu harus ingat harga hammock ini tuh 44.500. Jangan terlalu naruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Mungkin lu terbiasa pakai hammock yang 100 ribuan ke atas, 200 ribuan gitu. Lu jangan kaget ketika pakai hammock ini. Bahannya ini kaku. Bahannya ini kaku. Jadi nggak terlalu elastis. Ada beberapa hammock yang bahannya itu lembut ya, terus agak sedikit melar gitu ketika dipakai. Tapi nggak melar, gimana sih, kayak enak gitu lah untuk hammocknya. Kalau ini jangan ngarepin perasaan kayak gitu sebetulnya, karena memang bahan yang ada di sini tuh terbilangnya kaku. Dan perasaan gua pakai hammocknya itu, ketika gua pakai hammock kayak gini nih, itu ya tidak terlalu tidak terlalu kayak kepong-pong banget. Ketika gua pernah pakai hammock yang harga memang lebih mahal ya, itu rasanya itu ketika pakai hammock itu kayak ambles aja gitu, ambles, dan udah bener-bener nyaman banget. Di punggung itu terasa ditahan oleh bahan yang lembut, bahan yang kokoh juga. Kalau ini ketika gua tidur kayak gini di hammock, ya yang gua rasain bahan-bahan kaku aja gitu. Jadi balik lagi wajar karena harganya 44.500. Terus kekurangan yang berikutnya, tinggi gua ini 171 cm-an. Untuk tinggi badan 170 cm masih cukup banget nih, masih cukup banget, terbilangnya pas nih. Kepala gue itu hampir menyentuh ujungnya, kaki gue pun hampir menyentuh ujungnya ini. Nah, gue nggak tahu nih di ukuran badan 180 cm ke atas, ukuran ini akan tetap nyaman atau enggak. Karena di tinggi 170 cm ini aja, kepala dan kaki gua hampir menyentuh ujungnya. Jadi lu perlu pertimbangkan nantinya. Kalau emang lu punya tinggi badan di 180 cm ke atas, lu tanya ke adminnya, cocok gak pakai hammock ini dari segi ukurannya. Mungkin kalau emang nantinya dirasa nggak cocok, adminnya itu bisa menyarankan lu beli ukuran yang lebih panjang. Karena Conifer ini menyediakan ukuran yang lebih panjang juga. Kalau di hammock yang gue dapetin ini di harga 44.500, ya gue agak pesimis untuk tinggi 180 cm ke atas bisa tetap nyaman. Karena untuk tinggi 170 cm ini aja, ya ini pas banget lah menurut gua. Kekurangan yang terakhir, webbing ini belum include hooknya. Atau biasanya hammock itu ada include karabiner. Ini perlu gua informasiin aja, takutnya lu ngarap ada karabinernya. Ya balik lagi ya, harganya 44 ribuan. Kayaknya terlalu maksa juga, terlalu tega juga untuk kita masih minta hooknya, karena mengingat harganya ya bener-bener udah murah banget. Tapi itu perlu gue informasikan, untuk hammock ini tidak include hook. Oke, itu aja untuk hammock dari mereknya Conifer ini. Menurut gue untuk harga yang bener-bener murah banget, 44.500, ini recommended untuk lo yang mau nyoba hammock harga affordable dulu nih, sebelum lo membeli harga yang mahal 100.000, 200.000 ke atas gitu. Lo pengen ngerasain dulu lo tidur di hammock itu cocok atau enggak, hammock ini sering kepake atau enggak ketika lu nantinya berkegiatan di luar ruangan gitu. Ya ini cocok banget untuk lu coba nantinya, karena bahan utama, tali webbingnya, dan beberapa detail-detail lainnya untuk harga yang
sangat-sangat terjangkau. Menurut gua ini lebih dari cukup untuk kualitasnya. Kalau emang lo suka dengan Hammock Carnivore ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Terakhir gua dapetin sih harga 44.500. Kayaknya nggak bakal jauh di 50 ribuan untuk harganya. Tinggal lu sikat aja dengan klik link yang udah gua cantumin di deskripsi video ini. Atau lu bisa juga ngeklik YouTube Shopping yang ada di pojok bawah kanan. Oke, itu aja. Kalau emang lo suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lo suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.